If it is clear, let's proceed to the educational system in Indonesia. Yeah. Now, can I share a screen? Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, this is a PowerPoint designed by my students, and I supervise them when writing this PowerPoint. Yeah. Okay. Now, can you see the slide then? Little Pak. Okay. Yes, sir. All educational system in Indonesia are written in di undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, jadi kalau Anda mau download ini ada di internet, ya, apa aja isinya. You can find any information about our educational system, ya. Sistem pendidikan kita itu ditangani oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang sekarang, yang dulunya kan Kemendikbud. Jadi beberapa bulan yang lalu di merge oleh Bapak Jokowi antara Ristek dengan Kemendikbud menjadi Kemendikbudristek, ya. Nah, di sana Anda akan menemukan semua warga negara wajib mengikuti program wajib belajar selama 12 tahun. So it's a 12-year compulsory learning, ya. Jadi wajib Anda belajar selama 12 tahun, 6 years in elementary or primary schools. Then you go on to the mid school or high schools, yeah. And then of course you will know this one, ya. Kita punya PAUD, kita punya pendidikan dasar, kita punya pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, ada yang tidak pernah TK. Atau ada yang tidak lulus TK. Harus mengulang 2 tahun di TK, jadi 4 tahun di TK. Wah, keterlaluan. Ya. Okay, what do you know about PAUD? Can anyone tell me that? Would anyone like to say something about PAUD? May I answer, sir? Yes, please. Okay, so in my opinion, pendidikan anak usia dasar or anak usia dini or PAUD is a level of education that is taught to children in Indonesia to prepare their preparation before going to school, before going to the sekolah dasar. So PAUD prepare them physically and emotionally so they can should be ready when they come to the elementary school. Partisipasi dalam pendidikan berikutnya lebih baik. Okay.
So this part is to prepare them, to make them aware of the coming school, ya. PAUD itu prasekolah istilahnya, ya. Prasekolah berarti ya antara sekolah dan tidak sekolah. So should not be tidak terlalu kaku semestinya, ya. Karena mereka baru pada tahap pengenalan sekolah. Ya, sebenarnya begitu. Oke. Thank you, Divya. Oke, anybody else? May I, sir? Yes, please. I think other than preparing the kids for the pendidikan dasar, PAUD is also a place where young children can learn how to be more social with the children around their age. So a place to be more social, to have friends around their age. Yeah, so they can get along with their friends, they can make friends apart from themselves, ya, apart from being selfish, mungkin gitu ya. Dia tidak egois mereka, that they live in a society, ya. Then they have to know each other. They need to know their surroundings. Yeah. Okay, thank you. Is that Nitya talking? Nitya, ya? No. May I answer? Ya, yang tadi siapa itu ya? Dini, sir. Okay, sorry Dini. Okay, thank you Dini. Go on, Nitya. Okay. I'm sorry, I turned off my camera. Learning style in PAUD only implies in terms of play and emotional development. The class they have learned basic things such as starting to count, but not so hard. The age is from 0 until 6 years old. In this PAUD, they prepare children mentally from an early age. Thank you, sir. Early? Age. Oh, early age. Okay. What ages can students go? Can children go to this preschool? Preschool, yeah. From 0 until 6 years old. Okay, a 0-old child can never go to school, ya. Anak umur 0 kan nggak bisa ke sekolah. Oke, jangan bilang 0 itu nggak mungkin. Masa masih menetek langsung masih ke sekolah, ya. Umur berapa kira-kira? Kalau kita lihat di sekolah, playgroup pun tidak wajib gitu ya. Kalau mau boleh. Playgroup berarti umur berapakah? 3 ya? 3 years old. Ya. Could be around 3 years old. 4, 5 atau 4 mungkin, jadi 5, 6-nya TK. 3 sampai 4, umur 3 sampai 4 itu di playgroup. 5, 6 itu di TK. Oke. What do children learn in this preschool? Apart from their knowing their friends, apart from developing their socio-emotional development. Anybody else? Samping belajar bersosialisasi, mereka belajar apa juga? Kah? May I answer, sir? Yes, please.
In my opinion, I think it's motoric ability and etika dasar mungkin, sir. Okay, good. Yeah. Children will develop, thank you, Devin. Children will develop their motoric, and perhaps they also learn about value, okay, character, morality, so on. Yeah. What else do they learn? May I answer? Sir? Yes, please. So I think in PAUD they were studying about letters, sounds, color, shape, object, numbers, counting, and something stuff like that. Okay, thank Card you. drawing. Yeah, thank you, Hernan. Should I call you Hernan or Dini? Or Hernan Dini? Dini, it's okay, sir. Dini. Okay, fine. Yeah, they learn the knowledge of the world. Yeah, they learn about the knowledge of the world. Yeah, they learn about how to draw pictures. They learn about numbers, letters, the alphabets. Yeah, but they are not supposed to learn to do addition, yeah, negation, or multiplication, division. No, tidak belajar penjumlahan, pengurangan, ya, pengalian ataupun pembagian. And they should not also learn how to combine letters into words, gitu ya. Tidak boleh itu. Anak-anak preschools, mereka tidak boleh belajar sedetail itu. Ya, tetapi beberapa guru TK kan mencuri-curi mengajari anak-anak itu untuk belajar berhitung, belajar membaca, kalaupun sangat tidak diizinkan oleh undang-undang, ya. Karena tugas yang mereka, pengetahuan yang mereka peroleh hanyalah sebatas pengetahuan seperti itu, pengetahuan dasar huruf. Mereka tahu A, B, C, gitu, dan mereka tahu angka 1 sampai 9, 0 sampai 9, sudah cukup. Ya, karena nanti itu akan dilanjutkan di level elementary schools or primary schools. Ya. Nah, kalau ketahuan itu mestinya bisa didamprat guru itu, ya. Bisa dituntut itu guru kalau memaksakan, guru TK kalau memaksakan anak-anak biar bisa baca. Dan juga kalau ada sekolah SD yang memberikan tes bagi calon siswa barunya membaca atau berhitung, berhitung itu pun juga tidak boleh, ya. Walaupun terkadang beberapa sekolah SD itu sedikit melabrak aturan itu, ya, tidak boleh. Itu memang jadi tanggung jawab atau tugas dari guru SD untuk mengajari anak untuk membaca dan berhitung. Sebenarnya begitu. Dan kita sebagai orang tua pun boleh sebenarnya menuntut itu, gitu. Tapi kan kadang-kadang kita sebagai orang yang nyerah oleh kondisi itu. Kalau saya ngotot nanti anak saya tidak diterima di SD ini, gitu ya. Padahal ini SD favorit, gitu ya. Biasanya kan begitu, ya. Oke, go on. Nah, Anda sudah dapatkan ilmunya, ya. Kita lanjutkan ke SD. Nah, ada dua pola pendidikan kita, ya, yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolahnya itu adalah sekolah resmi, sekolah dasar. Tapi kalau dari Kementerian Agama, mereka juga punya sistem sekolah yang namanya madrasah. Ya, Anda pasti sudah aware dengan ini. Ya, kalau di negeri kita punya sekolah dasar, dua-duanya negeri sebenarnya, dua-duanya negeri. Sekolah dasar dengan madrasah ibtidaiyah itu negeri, tetapi mereka berada pada different departments, ya, different ministries. Ya, SD itu biasa Anda tahu berlangsung selama 6 tahun. Kalau SD itu membuka kelas akselerasi, siswa bisa belajar 4-5 tahun di sana. Kalau memang ada izin dari Dinas Pendidikan setempat,
untuk menyelenggarakan akselerasi ya. The same thing also happens to the high school, ya, high schools, junior high schools, as well as senior high schools ya. SMP SMA juga boleh begitu. Jadi biasanya 3 tahun, ditempuh 3 tahun, anak bisa menempuhnya dalam kurun waktu 2 tahun. Ya. Nah, tergantung juga kebijakan di daerah setempat. SMA juga sama ya, 3 tahun dan ada program akselerasi menjadi 2 tahun. Sama untuk SMA dan SMK sebenarnya. Sama ya. Dan di pendidikan tinggi, pendidikan terakhir, jenjang terakhir ya, dari pendidikan tinggi ditawarkan beberapa program, yakni yang paling rendah itu diploma 1, 2, 3, 4, itu. Kemudian ada sarjana, ada magister, ada spesialis, ada doktor, ya. Yang paling tinggi itu levelnya doktor. Kemudian ada beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, ada universitas, ada sekolah tinggi, ada institut, ada akademi, ada politeknik, ya. Nah, ketika Anda menginjak perguruan tinggi lah, Anda sekarang berhak menyandang gelar sarjana, gelar akademik gitu ya, gelar akademik. Kalau Anda D3, Anda akan memperoleh gelar ahli madya. Ya, D1, D2 tidak memperoleh gelar ya. Hanya D3 yang memperoleh gelar ahli madya apa. Kemudian D4, ini sebenarnya D4 ini sarjana terapan, kurang terapan di sini ya. Sarjana terapan, ini adalah S1 adalah sarjana, S2 adalah magister atau master, ya, dan S3 adalah doktor. Ada tahu perbedaan antara universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan poltek? Tahu bedanya ke semua itu? Kenapa sekalian di universitas? Dulu Undiksa adalah institut, dulunya lagi dia adalah sekolah tinggi. Ya, dulunya lagi awalnya dua sebuah fakultas, gitu ya. Fakultas berarti kalau sebuah fakultas di bawah sebuah universitas yang lain. Yes, please. Okay. In academic education, it is a higher education system that leads to the mastery and development of certain scientific, technology, and artistic discipline. This program include educational program for S1, S2, and S3. Sedangkan vocational education is a higher education system that lead to the mastery of certain applied skill. This program include education program for D1, D2, D3, dan D4, and this other. Next is the type of level in college. In university, the university consists of a number of faculties that provide academic education and or vocational education in a number of sciences, technology, or art. So the university can hold two types, the higher education, namely academic education and vocational education. The number 4 is institute. Institute are the same as university and have various faculties, but the difference is the institute only come from the one type of scientist field. For example, ITB only focus on the natural science, so that the faculties at ITB are only cluster of knowledge related to natural science such as earth, biology, chemistry, and in this order. And then high school atau sekolah tinggi. High school is a tertiary institution that carries out academic education or vocational education
in a number of science, technology, and art, just like university and institute, college can provide academic education and vocational education. However, unlike university and institute, college only consists of one faculty, which is divided into various departments. For example, the College of Communication Study only provide major from the Faculty of Communication, such as public relations, broadcasting, advertising, and so on. In Polytechnic is a high school that only provides vocation education only. So the Polytechnic does not organize academic education. The purpose of the Polytechnic itself is to prepare its students to become members of the community who have a professional ability, so that they are able to apply development and disseminate science and technology, so that people living standard and the world of making inscribed. And the last one is academic. Just like the Polytechnic, the academic is a high school that only provides vocational education is a one part of particular branch of science, technology, or art. Well, the difference between Polytechnic and Academy is Polytechnic and organize vocational education from several scientist clubs, while Academy can only organize vocational education from the branch science. For example, at the Jakarta State Polytechnic, there are department in engineering discipline and disorder. Thank you, sir. Oke, Nitya tadi nyebut scientist saja, apa maksudnya itu ya? It's like the faculty, sir. Bingung saya dengan istilah scientist yang mau pakai apa nih scientist itu. Oke, thank you Nitya ya. Semuanya itu tergantung pada cakupan atau disiplin ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi tersebut. Jangan dibilang high school ya, beda. Ini bukan high school. This is higher education. Ya. Istilahnya itu higher education, tidak high school. Kalau high school itu berarti SMA ya. SMP, SMA itu high school. Istilahnya higher education, pendidikan tinggi ya. Yang paling bawah itu akademi atau poltek gitu ya. Betul seperti dibilang Nitya, this is a vocational high school ya, yang mencakup beberapa disiplin ilmu saja yang satu rumpun. Di rumpun itu artinya satu kaitan disiplin ilmu. Ya, ada poltek, ada poltekkes gitu ya. Nah biasanya karena sudah vocational berarti diploma kan gitu ya, diploma 1, 2, 3, 4. Nah, mereka juga punya sarjana ya, D4 sarjana terapan ya. Kemudian akademi juga begitu, ada akademi kebidanan, akademi perawat gitu ya, sama semua levelnya sampai pada level D4 ya, dan mereka berhak juga menyandang gelar sarjana, tapi sarjana terapan. Sama sih sebenarnya dengan sarjana biasa S1. Institut itu lebih luas cakupannya dari poltek dan akademi, tetapi tidak membuka vocational program, tidak ada vocational program di dalamnya. Tapi hanya satu disiplin ilmu yang terkait. Misalnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dulu kan kita namanya awalnya ya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi sebelumnya kita sekolah setelah akademi poltek yang lebih tinggi adalah sekolah tinggi sebenarnya. Yang lebih tinggi adalah sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi itu biasanya dia baru berdiri. Ya. Mengcover beberapa program studi, mengcover beberapa jurusan ya. Vokasi boleh sebenarnya mulai ada, tetapi tidak pada sebentar, vokasi
Ada, tapi vokasi yang sifatnya bukan vokasi sih. Sorry, bukan vokasi, sarjana yang di bidang keahlian. Kalau sudah sarjana berarti lebih banyak kepada ilmu teori ya, teoritis. Sarjananya ada, sarjana ada. Kalau vokasi itu ada di akademi dan poltek. Lebih tinggi dari sekolah tinggi ada institut. Ya, kewenangannya menjadi lebih luas lagi dari sekolah tinggi. Ya, boleh membuka lagi beberapa fakultas atau beberapa jurusan di dalamnya. Dulu kita namanya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, STKIP, naik menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya, kemudian terakhir kita menjadi sebuah universitas. Kalau berbicara tentang universitas berarti cakupannya sudah sangat luas. Ya, apapun bisa dibuka di universitas, prodi apapun bisa dibuka, asalkan memang ada dosen dan ada peminat. Ya, demikian. Kayak kedokteran kan kita buka 2 atau 3 tahun yang lalu sudah kita punya kedokteran. Ya. Nah, demikian. Jadi cakupan kewenangan dari sebuah perguruan tinggi itu berbeda-beda. Gitu. Oke. Kemudian ada pendidikan formal, jalur pendidikan kita ada pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal. Formal ya seperti kita ketahui ya dari level SD atau TK, SD sampai ke atas ke perguruan tinggi itu formal ya. Nah, pendidikan formal ini terstruktur dan memiliki sistem yang jelas. Ya, pendidikan formal pun bisa melalui jalur negeri, berstatus negeri maupun berstatus swasta, dua-duanya diizinkan. Nah, tapi di beberapa negara mereka tidak mengizinkan adanya perguruan tinggi swasta atau sekolah swasta. Semuanya harus oleh negeri, gitu. Ya, non formal berarti di luar formal. Ya, sifatnya pendidikan tentang kecakapan hidup, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, ya. Nah, paket A, B, C ini termasuk dalam pendidikan non formal. Jadi di luar sistem formal dia ada paket A, B, C. Juga ada pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus ya, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, sanggar dan sebagainya. Ya. Dan ini diakui. Ini harus tersertifikasi atau terakreditasi. Ya. Jadi kalau Anda membuat lembaga kursus, di saat nanti tamat sarjana ingin membuat semacam les atau Ganesha Operation lah katakan, tidak menyebut tidak mempromosikan Ganesha Operation, tapi itu adalah lembaga non formal. Ya, yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi harus berizin. Ya. Dan ada lembaga akreditasinya. Kalau pendidikan formal ada lembaga akreditasinya, ya, Badan Akreditasi Nasional namanya. Dan pendidikan formal pun ada lembaga akreditasinya. Jadi dia harus terakreditasi A, B atau C, gitu ya. Dan ada pendidikan informal. Kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara tanggung jawab. Ini tidak tersertifikasi atau tidak terakreditasi. Ya. Tetapi dia membantu pendidikan formal dan non formal agar pembelajaran menjadi berhasil, ya. Tidak tersertifikasi atau tidak terakreditasi. Jadi ya lembaga yang mendukung atau pendidikan yang mendukung pendidikan jalur pendidikan yang lainnya, ya. Nah, jenis pendidikan ada banyak. Pendidikan umum, kejuruan,
akademik, profesi, vokasi, pendidikan khusus, pendidikan keagamaan. Ya. Oke, ini penjelasannya singkat saja. Sudah waktu soalnya. Ya. Terus kurikulum. Kita mengalami berbagai peralihan kurikulum ya, perkembangan kurikulum dari tahun 47 sampai sekarang. Berubah terus ya. Kenapa berubah? Karena masyarakat kita berubah gitu ya, dinamis. Jadi mau tidak mau kurikulum juga berubah. Oke, sampai di sana. Kalau saya jelaskan nanti banyak waktu yang terambil ya. Nanti sambil jalan saya akan coba nanti diskusikan ini juga di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya ya. Ini rekamannya ada kah? Siap Kak, siap Pak. Tadi di record dengan Divya. Oke. Ada pertanyaan? Do you have any questions? Jadi seperti itulah sistem pendidikan kita secara singkat sekali ya. Silakan. If you have any questions, you can ask, or if you have anything to say, then we can discuss that. From me, not yet, sir. Anybody else? From me, clear, sir. Okay. Okay, if you don't have any questions, I'm going to end the meeting today. Yeah, and make sure you have understood the task I've given you just now. Ya, bisa diterima kan? Bisa dimengerti tugasnya? You are going to start the presentation next week, and before presenting, you can ask questions. And of course, you need to prepare the draft of your paper first before you come to see me. Or come to have a conference with me. Yeah? Okay, thank you very much. Saya tutup ini, kita bisa diakhiri recordingnya. Bisa, Pak. Oke.